Saya sendiri sempat ngalamin mau bikin acara, pagi bikin acara, malam pasang baliho, pagi balihonya udah hilang. Sudah dalam proses melakukan monitoring Mbak, untuk mengenai hal apa yang memang menjadi mengganggu kepada publik, karena kita kan tidak punya intensi untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi kami sedang melakukan, dan nantinya bila mana ada mohon juga dilaporkan, tapi kami juga melakukan itu sekarang, mereview semuanya di seluruh daerah untuk memastikan tadi tidak mengganggu publik, karena kan ini kita ingin bahwa ada suatu pesta demokrasi yang kita jalankan bersama-sama, karena ini bukan hanya untuk kita, karena selalu Mas Ganjar mengatakan bahwa ini bukan untuk kemenangan Mas Ganjar atau Prof Mahfud, tapi untuk kemenangan rakyat Indonesia. Jadi itu. Saya sih sangat setuju ya sebetulnya, kalau bisa ke depannya nanti baliho itu semua lebih tertib lagi pemasangannya. Saya sangat setuju dengan semangat itu, karena kan gimana caranya supaya kota kita semuanya terlihat cantik di seluruh Indonesia. Nah, semangat untuk penertiban semua baliho itu saya dukung. Nah, kalau ada baliho apalagi sampai membahayakan, memang itu harus dipastikan bahwa pengamanannya juga baik. Nah, urusan baliho kita juga melihat memang masih banyak terjadi sabotase di daerah-daerah, terutama kita melihat. Saya sendiri sempat ngalamin mau bikin acara, pagi bikin acara, malam pasang baliho, pagi balihonya udah hilang. Itu beberapa kali kejadian ya. Nggak apa-apa, kita doakan saja yang mengambil balihonya segera diberikan kesadaran, kira-kira begitu ya. Nah, tapi bahwa semua baliho itu kalau memang ada yang membahayakan bisa segera dilaporkan. Ya, saya rasa Pak Arsad sudah jelas, BPN sangat membuka diri kalau ada pengaduan semacam itu, biar bisa langsung dikuatkan. Soal apa lagi ya, jadi baliho, pohon tumbang dan lain sebagainya ya memang harus segera ditertibkan ya. Jadi pohon tumbang di mana? Ada pohon tumbangan kemarin, itu memang harus ya ditertibkan juga. Kalau pohon-pohon tua, kalau nggak bisa jadi ini ya, namanya orang Indonesia suka otak-atik gatuk, jadi suka disambung-sambungkan nanti gitu. Kalau jadi soal semua hal itu memang semua dinas tata kota biasanya akan perlu melakukan pengawasan semua hal yang dipasang, baik secara natural yang ada, baik secara natural memang ada di sana atau ini dipasang oleh manusia, memang perlu diawasi keamanannya. Tentu kita sebagaimana Mbak Yeni sampaikan, kita mendorong ya, selain dari kita juga sudah menyampaikan kepada partai-partai pengusung untuk ya mempedomani peraturan yang ada, dan kita juga mendorong supaya ditertibkan, tidak membahayakan siapapun. Pada saat yang sama, kami betul-betul meminta kepada penyelenggara pemilu untuk benar-benar melaksanakan tugasnya secara optimal. Bukan hanya masalah baliho ya, kalau masalah baliho itu bukan kecil ya, tetapi maksudnya ada hal-hal besar juga yang harus dicermati. Contoh ya, kita beberapa waktu terakhir ini banyak sekali mendapatkan potongan video. Nah, termasuk ada di salah satu kabupaten ya di Sulawesi kalau tidak salah, itu sampai sekdanya itu menyampaikan hal yang sangat bertentangan dengan kode etik sebagai ASN. Dan ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita tahu sekda ya, kebetulan saya pernah menjadi gubernur 2 periode, saya tahu betul yang namanya sekda itu adalah pejabat tertinggi birokrasi di satu tingkatan pemerintahan. Kalau sekda di kabupaten, dia adalah pejabat tertinggi birokrasi. Artinya apa? Semua ASN berada di bawah koordinasi dia. Kalau bupati, wakil bupati itu pejabat politik, tapi pejabat birokratik tertinggi itu sekda. Karena itu kalau ada masalah seperti itu harus segera ditangani oleh Bawaslu-nya. Kalau Bawaslu-nya itu misalnya agak berat karena sekda itu pejabat tertinggi birokrasi di sana, dan di Bawaslu itu biasanya ada sekretariat yang diangkat juga oleh sekda, oleh pemerintah daerah. Kalau memang berat, ditarik oleh Bawaslu di atas gitu.
Jadi kami di TPN sangat berharap, kita kan ingin pemilu ini legitimate, pemilu ini kredibel, karena itu imparsialitas dari penyelenggara itu wajib hukumnya. Dan semua hal yang mengindikasikan ada penyalahgunaan kewenangan harus segera ditangani. Tidak boleh dibiarkan gitu, atau penanganannya hanya business as usual. Ya, hati-hati, jangan sampai kemudian nanti banyak pihak yang merasa bahwa kredibilitas pemilu kita bisa menurun ya, karena kurang tegas di dalam menerapkan aturan. Jadi kami berharap betul kepada penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu dengan seluruh organnya sampai tingkat daerah, itu benar-benar memastikan imparsialitas pemilu, adil, jujur, sebagaimana tadi Mbak ini sampaikan. Terima kasih.